Shalom sahabat terkasih, kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita sehingga hidup ini senantiasa ada dalam ucapan syukur. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam renungan malam Rema. Senang sekali malam hari ini Tuhan mempertemukan kita untuk bersama ada dalam perenungan firman-Nya. Oleh karena itu, mari berdoa sebelum melangkah ke perenungan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk perkenanan-Mu melalui hidup hari ini. Engkau perhatikan kami dengan begitu luar biasa. Tolonglah agar hidup ini selalu ada dalam kasih dan perkenanan-Mu. Bersama semua sahabat Rema, saat ini kami hendak belajar dan merenungkan akan kasih dan kebenaran-Mu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kebenaran-Mu bisa kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 21 hingga ayat 23 yang tertulis demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, ketika menghadapi ujian di sekolah, pastinya setiap kita pernah salah dalam menjawab soal yang diberikan. Kesalahan itu adalah sebuah tanda bahwa kita tidak atau belum mengerti dengan baik dan benar akan soal yang diberikan tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakmengertian kita terhadap soal yang diberikan itu adalah kelemahan kita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ujian akan selalu membongkar kelemahan. Ketika sebuah kelemahan dalam ujian itu sudah terdeteksi, maka tugas kita adalah belajar lagi untuk materi soal yang salah itu, supaya pada ujian berikutnya kita tidak salah lagi. Sahabat, Tuhan bisa menggunakan sebuah masalah untuk menunjukkan dan menyadarkan kita akan kelemahan kita, serta memberikan kita kesempatan untuk berubah. Tuhan akan selalu memberikan kesempatan berikutnya di mana kita akan diuji kembali. Bahkan Tuhan akan terus menguji sampai kita lulus. Dalam hidup setiap kita pasti ada masalah, dan melalui masalah ada peluang bagi iblis untuk menyerang, karena iblis tahu bahwa masalah adalah ladang baginya untuk membuat iman anak-anak Tuhan menjadi goyah. Melalui masalah, iblis akan menaburkan benih khawatir, mudah marah, tersinggung, dan kepahitan. Jika kita yang dirundung oleh masalah setelah terdeteksi dan dibongkar hanya pasrah dan tidak mau mengambil hikmah serta memperbaiki kesalahan dengan tidak mau belajar dari masalah yang sudah terjadi, maka pasti kita akan ada dalam lingkaran khawatir, mudah marah, tersinggung, dan kepahitan. Sebaliknya, meskipun iblis akan menaburkan benih-benih itu, namun jika kita mau diproses oleh Tuhan dengan terus belajar dan berserah kepada Tuhan, maka pasti kita akan kuat dan kebal terhadap benih-benih kelemahan dari iblis itu. Sahabat, ketika kita lulus dalam ujian di sekolah, maka kita akan naik kelas. Pada kelas yang lebih tinggi, tentunya pelajaran yang kita dapatkan akan lebih sulit dan lebih menantang. Namun, kembali, jika mau terus berproses dengan terus belajar dengan baik dan benar untuk mencapai hasil yang terbaik,
maka pasti hasilnya akan membuat kita lebih pandai dan pengertian kita akan semakin luas. Hal yang sama juga dengan ujian di dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam ujian sekolah kehidupan, kita akan naik ke tingkat kehidupan rohani yang lebih tinggi, yaitu tingkat kehidupan di mana kita akan punya wawasan rohani yang lebih baik dan kita akan semakin memiliki pengalaman dengan Tuhan yang membuat rohani kita semakin dewasa, yang tentunya membawa pengaruh baik pula dalam diri, hidup, dan bagi mereka yang ada di sekitar kita. Sahabat Rema terkasih, di balik semuanya itu, kita tidak akan bisa berubah dengan kekuatan kemanusiaan kita sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan untuk terus mengubah diri kita, karena diri kita adalah satu-satunya pribadi yang paling penting untuk diubah. Jangan ketika sedang ada dalam masalah kita berdoa, memohon agar Tuhan melalukan masalah itu. Padahal sebenarnya masalah itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk membongkar kelemahan yang ada. Jika tidak ada masalah, maka kita tidak akan tahu kelemahan kita dan kemungkinan besar kita akan tetap ada pada tingkat kedewasaan rohani di bawah standar Tuhan. Ingatlah doa Yesus ketika berada di Getsemani, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja, termasuk masalah, untuk membentuk karakter seseorang agar semakin serupa dengan Dia. Jadi, saat masalah datang dalam hidup, janganlah tengking masalah itu. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan, termasuk masalah kehidupan kita. Melalui masalah, Tuhan ingin agar kita memiliki pengertian dan kehidupan rohani yang semakin baik, karena kelemahan-kelemahan kita telah dideteksi dan dibongkar. Namun, harus diingat bahwa jika kelemahan-kelemahan itu sudah dideteksi dan dibongkar, maka kita harus bersedia untuk dibentuk melalui proses dengan berserah hanya kepada kendali dan kuasa Tuhan. Karena tanpa kemauan untuk diproses, maka kita tidak mungkin akan mencapai tingkat kedewasaan rohani yang semakin serupa dengan Kristus. Masalah hanyalah alat yang dipakai Tuhan supaya kita tahu kelemahan kita, dan masalah adalah cara Tuhan supaya kita mengambil keputusan untuk berubah seturut dengan kehendak-Nya. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur dalam segala hal, termasuk masalah yang Engkau izinkan terjadi, karena kami percaya bahwa masalah itu diizinkan untuk membongkar kelemahan kami. Kuatkan kami dengan kekuatan-Mu Bapa, serta berjalanlah bersama kami. Kami mau untuk dibentuk oleh-Mu, karena kami pun percaya bersama-Mu kami akan sanggup menghadapi dan melewati segala musim kehidupan. Amin. Sahabat Rema terkasih, Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup setiap kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin agar melalui masalah kita semakin intim dengannya dan semakin mengerti akan isi hatinya. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuanmu. Andalkanlah Yesus dalam menghadapi segala masalah hidup, karena Dia berkuasa dan Dia lebih besar dari apapun, termasuk masalah hidupmu. Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Jika sahabat diberkati dengan video Rema ini, maka jangan lupa berbagi dan silahkan menekan lonceng notifikasi agar sahabat selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video baru. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.